Halo, para penikmat kisah misteri. Selamat datang di Bayangan Malam, di mana cerita-cerita nyata yang tak masuk akal menjadi nyata. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Komen di bawah kalau kalian pernah mengalami hal seperti ini, atau justru lebih mengerikan. Karena malam ini, kalian akan mendengar kisah seorang istri yang hidup selama 7 tahun dengan seseorang yang seharusnya sudah mati. Semua orang bilang aku gila. Tapi bagaimana mungkin aku dianggap gila kalau aku bisa menyentuhnya, mendengar suaranya, merasakan dekapannya tiap malam. Suamiku, Dimas. Tapi kalau benar dia sudah mati, siapa laki-laki yang tidur di sebelahku selama ini? Namaku Rina. Aku 32 tahun. Seorang ibu rumah tangga biasa. Selama 7 tahun terakhir, aku tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Depok bersama suamiku Dimas dan anak kami Aira yang baru berusia 5 tahun. Kami hidup sederhana. Dimas bekerja dari rumah sebagai freelance designer interior. Kadang dia menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerja kecil di lantai 2. Sementara aku mengurus Aira dan rumah. Tapi semua itu mulai terasa aneh sejak 1 bulan lalu. Semuanya bermula dari selembar kertas tua yang kutemukan di dalam laci almari kayu warisan mendiang ayahku. Sebenarnya, aku sedang mencari buku rekening. Tapi saat membuka laci bagian bawah, aku menemukan map coklat berdebu. Dan di dalamnya ada akte kematian. Nama yang tertulis di situ membuatku terdiam membeku. Dimas Aditya, lahir 1986, wafat 28 Maret 2018. Penyebab kematian, kecelakaan lalu lintas. Tanganku gemetar. Ini tidak masuk akal. Ini pasti salah. Ini pasti hanya kebetulan nama. Tapi di pojok kanan bawah ada foto kecil hitam putih. Itu Dimas, suamiku. Rambutnya, senyum tipisnya, tahi lalat di bawah matanya. Itu suamiku. Aku langsung mencari Dimas. Dia sedang duduk di ruang kerja, mengenakan kaos oblong putih dan celana pendek seperti biasa. Saat aku masuk, dia tersenyum padaku. "Sayang, kamu lihat charger laptopku nggak?" Katanya santai. Aku terdiam, menggenggam akte itu di balik punggungku. Orang yang berdiri di hadapanku ini mati 7 tahun lalu. Tapi dia nyata. Suaranya, tubuhnya, nafasnya, semuanya nyata. Aku bahkan masih bisa mencium bau parfum khasnya yang sering dia semprot sebelum tidur. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu kamar. Dalam diam, aku membuka album lama di ponselku. Aku cari foto-foto tahun 2018. Dan saat kutemukan, jantungku terasa diremas. Foto terakhir Dimas diunggah pada tanggal 27 Maret 2018. Setelah itu, tidak ada lagi. Tidak ada satupun foto dia setelah hari itu. Semua foto setelahnya hanya aku dan Aira.
Bahkan saat ulang tahun Aira yang ke-1, hanya aku yang memotong kue bersamanya. Aku ingat aku tidak merasa aneh. Tapi sekarang, semuanya mulai tampak janggal. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya pada tetangga lama kami, Bu Sri, yang rumahnya hanya berjarak 3 pintu dari kami. Bu Sri, masih ingat waktu Dimas kecelakaan tahun 2018? Tanyaku, setengah bergetar. Wajah Bu Sri mendatak pucat. Kamu masih belum bisa ikhlas juga ya, Rin. Maaf Bu Sri nggak bisa ngomong banyak. Tapi kamu harus kuat ya, Nak. Aku terdiam. Mataku membesar. Bu Sri bicara seolah-olah Dimas memang sudah meninggal. Aku pulang ke rumah seperti mayat hidup. Dan saat membuka pintu kamar, aku melihat Dimas sedang berdiri di depan cermin. Tapi pantulan di cermin tidak bergerak. Padahal tubuhnya nyata di depan kaca sedang merapihkan rambut. Pantulan itu hanya menatap ke arahku, diam. Aku menjatuhkan map yang kubawa. Dimas menoleh kepadaku, tersenyum pelan. Kamu kenapa, Rin? Aku tidak menjawab. Tapi di kepalaku hanya ada satu pertanyaan. Kalau Dimas memang sudah mati, siapa yang tinggal bersamaku selama ini? Itulah pertanyaan yang terus menghantui kepalaku sepanjang malam. Aku tidak bisa tidur. Bahkan saat Dimas berbaring di sebelahku seperti biasa, punggungnya menghadapku, aku tidak berani menyentuhnya. Biasanya aku akan memeluknya dari belakang, seperti ritual sebelum tidur. Tapi malam ini, tubuhku seperti dibekukan rasa takut yang tidak masuk akal. Yang lebih membuatku panik, pantulan di cermin tadi. Aku tidak bisa menghapus ekspresi kosong dari pantulan itu, dan bagaimana dia menatapku, padahal Dimas sedang menunduk ke bawah. Pagi harinya, saat aku bangun, Dimas sudah tidak ada di kamar. Puki pikir mungkin dia sedang di dapur atau keluar sebentar, tapi saat aku turun, rumah terasa sepi. Tiba-tiba, Aira berlari dari ruang tengah sambil memegang selembar gambar kertas. "Bunda, lihat, ini gambar ayah," katanya ceria. Tanganku masih bergetar saat menerimanya. Tapi ketika aku melihat gambarnya, jantungku berhenti berdetak. Itu bukan gambar seperti biasanya. Biasanya Aira menggambar ayahnya dengan senyum lebar, mata bulat besar, dan baju biru, warna favorit Dimas. Tapi kali ini, sosok ayah yang digambar Aira hanya berupa tubuh tinggi berwarna hitam. Mukanya tidak punya mata, hanya lubang kosong besar dan mulutnya sobek sampai ke pipi. Dan di bagian bawah gambar, Aira menulis dengan pensil warna merah. Ayah datang dari dalam lemari. Aira, siapa yang ngajarin kamu gambar kayak gini? Tanyaku sambil berlutut di depannya. Anak itu tersenyum. Gak ada yang ngajarin, Bunda. Aira lihat sendiri kok tadi malam. Ayah keluar dari lemari pas Bunda lagi tidur. Aku hampir muntah mendengar itu. Dingin mulai menjalar dari tengkuku hingga ke jari kaki. Aku tidur dengan punggung menghadap lemari semalam. Dan Aira tidur di kamarnya sendiri. Saat itu juga aku mengecek lemari besar di kamar tidurku. Kubuka pelan-pelan sambil menahan napas. Di dalamnya hanya ada gantungan baju dan aroma kayu tua. Tapi bagian dalamnya basah. Kayu di belakangnya seperti pernah terkena tetesan air atau keringat. Aku sentuh. Dingin, sangat dingin. Aku tak tahan lagi. Aku buka ponselku, lalu cari nama kakakku, Vina.
Dia tinggal di Bandung, tapi selalu menjadi tempatku bercerita kalau ada apa-apa. Kak, aku nggak tahu harus ngomong ke siapa. Tapi aku takut. Aku takut sama Dimas. Aku katakan lirih, hampir menangis. Vina diam sejenak. Rin, selama ini kamu masih sering lihat Dimas. Aku kaget. Kenapa pertanyaannya seperti itu? Loh kak, dia tinggal sama aku. Dia ayah Aira. Tapi sebelum aku melanjutkan, Vina hanya menjawab satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku seperti ditarik ke jurang. Rin, Dimas udah dimakamkan. Aku sendiri yang ngangkat jenazahnya waktu itu. Kalimat itu menggema di telingaku, bahkan setelah panggilan telepon dari Kak Vina terputus. Tanganku gemetar. Suasana di rumah mendadak terasa sempit, sunyi, dan menyesakan. Apa artinya semua ini? Aku gila. Tapi Dimas nyata. Dia tinggal di rumah ini. Kami berbicara. Kami tidur di ranjang yang sama. Kami bahkan memiliki Aira. Tapi kemudian pertanyaan lain menghantamku seperti batu. Kalau Dimas memang sudah mati, lalu siapa ayah Aira? Sore itu, aku duduk di teras rumah. Kepalaku penuh kabut. Dan saat itulah Bu Siti lewat, tetangga baru kami yang tinggal tepat di depan rumah sejak 3 tahun lalu. Aku mencoba menyapa, mencoba terlihat normal. Bu Siti, suami saya tadi keluar nggak ya? Saya dari tadi nggak lihat dia. Bu Siti menatapku agak bingung, lalu tersenyum kikuk. Maaf Bu Rina, saya pikir ibu memang tinggal sendiri sama anak. Kan udah janda lama ya? Aku terdiam. Kepalaku mendadak pening. Lidahku seperti mati rasa. Maaf Bu, saya janda. Bu Siti kelihatan makin kikuk. Aduh, maaf Bu, saya kira ibu sudah tahu. Waktu saya pindah ke sini kan tetangga-tetangga bilang suami ibu kecelakaan lama. Makanya saya kira ya ibu tinggal berdua sama anak. Aku masuk ke rumah tanpa pamit. Lututku lemas. Kakiku terasa seperti tak menyentuh lantai. Aku mulai menyadari sesuatu. Tidak ada seorang pun yang pernah menyapa Dimas di luar rumah. Tidak tetangga, tidak kurir paket, tidak penjual keliling. Dia hanya eksis di dalam rumah, seolah-olah dia hanya nyata bagiku dan Aira. Saat malam tiba, aku memutuskan untuk menetesnya. Aku membuka kamera HP, lalu diam-diam merekam saat Dimas duduk di ruang tengah, menonton TV. Aku duduk di belakangnya pura-pura main HP, sambil menekan tombol rekam video secara diam-diam. Dia menoleh ke arahku, lalu tersenyum. "Ngapain ngeliatin aku kayak gitu?" katanya sambil keterkeh. Aku tersenyum kikuk, pura-pura santai. Tapi sebenarnya, tanganku berkeringat dingin. Beberapa jam kemudian, setelah dia masuk kamar mandi, aku buru-buru buka galeri dan menonton rekaman itu. Tapi hanya aku. Kursi tempat Dimas duduk kosong. Suaranya tidak terekam. Tidak ada TV menyala, tidak ada siapapun di depanku. Seolah-olah aku merekam diriku sendiri di ruang kosong. Aku melempar HP-ku ke sofa dan menangis. Tuhan, kalau aku gila, hentikan ini sekarang juga. Tapi malam belum selesai. Sekitar pukul 3 dini hari, aku terbangun karena suara seseorang menangis. Suara perempuan. Pelan, lirih. Seperti dari dapur. Aku turun perlahan, tubuhku masih gemetar. Langkah demi langkah aku dekati sumber suara itu. Dan saat aku sampai di dapur, tidak ada siapapun.
Tapi kompor menyala. Air mendidih dalam panci dan di meja ada semangkuk mie instan. Itu menu kesukaan Dimas. Dan di sebelahnya ada foto pernikahan kami. Sobek. Hanya menyisakan diriku seorang. Kakiku mundur satu langkah. Aku merasa seperti sedang terperangkap dalam mimpi buruk yang tak kunjung bangun. Bagaimana mungkin foto itu bisa sobek sendiri? Siapa yang melakukannya? Atau lebih tepatnya, apa? Air mendidih di kompor mendadak meluap. Suara letupannya membuatku tersentak dan lari ke kamar atas. Aku menutup pintu kamar dengan tergesa, menguncinya 2 kali. Nafasku ngos-ngosan, tangan gemetar seperti habis lari maraton. Dan saat aku berbalik, Dimas sudah ada di atas ranjang. Berbaring membelakangiku. Aku tidak mendengar suara langkahnya naik, tidak mendengar pintu terbuka, tidak mendengar apapun. Jantungku berdetak begitu keras hingga telingaku berdengung. Aku tidak berani bicara. Aku hanya naik perlahan ke ranjang, menarik selimut dan berbaring di ujung sebelah kanan. Punggungku menghadap ke arahnya, tapi jarak kami begitu dekat. Aku bisa merasakan kehadirannya. Dan rasa dingin mulai merayap melalui selimut. Aku memejamkan mata. Tapi dinginnya bukan dingin biasa. Bukan seperti AC atau suhu udara malam. Dingin ini seperti berasal dari dalam tubuhnya. Aku perlahan menoleh. Ingin tahu apakah dia benar-benar tidur. Aku menatap punggungnya, pelan-pelan mendekat. Tanganku terulur, menyentuh kulit lengannya di luar selimut. Dan saat itu juga, tubuhku seperti menyentuh es batu. Bukan hanya dingin, tapi keras, kaku, seperti mayat. Aku langsung menarik tanganku. Mulutku terbuka, tapi tak ada suara keluar. Aku menahan tangis, menahan jeritan. Aku ingin lari, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Dan tiba-tiba, tanpa membalikkan badan, dia berbicara. Kamu tahu kan, aku gak pernah suka difoto. Suara itu serak, berat, jauh dari suara Dimas yang biasanya hangat. Aku menatap punggungnya, masih tak bergerak. Kamu sayang aku kan, Rin? Aku tidak menjawab. Air mataku mengalir tanpa bisa kucegah. Mereka ingin memisahkan kita. Tapi kamu gak akan biarkan kan? Tubuhku membeku. Kata-kata itu menggema dalam pikiranku. Dan lalu dia perlahan menoleh. Bukan membalikkan badan, tapi kepalanya berputar sepenuhnya tanpa menggerakkan tubuhnya. Lehernya berputar 180 derajat dan matanya tidak ada. Hanya lubang gelap yang menganga. Mulutnya robek, senyum lebar, terlalu lebar. Aku menjerit, tapi tidak ada suara. Tubuhku mati rasa. Pandanganku kabur. Segalanya terasa berputar. Dan ketika aku membuka mata lagi, pagi telah tiba. Matahari menyusup dari celah gorden. Aku sendirian di ranjang. Dimas tidak ada. Tapi di atas bantal
di sebelahku. Ada setangkai bunga melati segar, dan di bawahnya secari kertas kecil bertuliskan, "Terima kasih sudah tetap bersamaku." Tanganku gemetar saat memungut kertas itu. Tulisannya jelas bukan tulisanku, bukan juga tulisan Dimas seperti yang ku kenal. Tinta hitam, tulisan miring-miring kecil seperti tercoret paksa. Dan aroma melati yang menyengat, tajam dan menusuk hidung, semakin membuatku yakin ada sesuatu yang bukan manusia di dalam rumah ini. Hari itu aku tidak makan, tidak tidur. Aku hanya duduk diam di ruang tamu, memeluk lutut sambil memandangi pintu kamar. Setiap detik terasa seperti berjalan di atas pisau. Sore harinya, aku memutuskan melakukan satu hal, merekam suamiku saat tidur. Aku ingin tahu, apakah aku benar-benar tinggal dengan Dimas, atau sesuatu yang menyamar menjadi dirinya. Saat malam tiba, aku memasang kamera HP-ku di pojok kamar. Kutata agar mengarah langsung ke tempat tidur. Ku kencangkan tripod kecilnya, ku aktifkan mode malam. Dan saat Dimas kembali ke kamar, aku pura-pura tertidur lebih dulu. Dia masuk seperti biasa, berjalan pelan, tidak berkata apa-apa, lalu berbaring di sebelahku. Aku pura-pura memejamkan mata, tapi jantungku berdebar begitu keras hingga dadaku nyeri. Aku hitung dalam hati. 1, 2, 3, 4. Hingga detik ke-120, suara napasnya terdengar teratur, berat dan dalam. Aku perlahan tertidur karena kelelahan mental. Pagi harinya, Dimas tidak ada di sampingku. Seperti biasa, menghilang sebelum fajar. Dengan tangan gemetar, aku ambil HP-ku. Video berdurasi 7 jam 46 menit itu langsung kutonton dengan napas tertahan. Selama 2 jam pertama, biasa. Kami tidur, berganti posisi, sesekali mendesah kecil. Tapi pada menit ke-124, sekitar pukul 2 dini hari, Dimas bangun dan duduk. Tapi yang membuat tubuhku membeku, dia duduk tegak dengan kepala menunduk ke dada. Selama 38 menit, tanpa bergerak sedikit pun. Tubuhnya kaku, tak seperti orang yang terbangun. Matanya terbuka, menatap lurus ke bawah. Kemudian, lehernya berputar perlahan ke arah kamera, langsung menatap lensa, dan tersenyum. Bukan senyum manis yang biasa ia tunjukkan, tapi senyum lebar dengan gigi berderet hitam dan darah menetes dari sudut mulutnya. Dan lebih mengerikannya, dia menjulurkan lidahnya ke arah kamera. Lidahnya panjang, tak wajar, seperti menjulur keluar hampir sejengkal dari mulutnya. Lalu tiba-tiba, layar menjadi hitam. Video langsung terpotong sendiri di menit 3:02:17. Sisa 4 jam video hilang. Tidak ada file rusak, tidak ada error. Hanya hilang begitu saja. Aku terduduk lemas. Tanganku memegang kepala, tubuhku bergemetar tanpa kendali. Saat itulah, Aira muncul dari belakang, sambil membawa boneka kelincinya. "Bunda, semalam ayah berdiri di pintu kamar Aira, tapi matanya hitam semua. Kenapa sih bunda? Ayah sekarang jadi aneh." Aku tak bisa menjawab. Air mataku jatuh begitu saja. Tapi sebelum Aira pergi, dia sempat berkata satu kalimat yang menghantamku lebih dalam dari apapun. Ayah bilang dia nggak mau kita pergi. Katanya kita semua harus ikut dia ke tempat ayah meninggal dulu. Kalimat itu keluar dari mulut Aira tanpa beban, polos, seperti anak kecil yang sedang bercerita habis mimpi aneh.
Tapi buatku, itu seperti vonis kematian yang dijatuhkan secara halus. Tanganku langsung memeluk Aira erat-erat, seolah pelukanku bisa melindunginya dari apapun yang sedang mendekat. Hari itu juga, aku memutuskan pergi. Entah kenapa aku merasa waktu kami tinggal sedikit. Aku butuh jawaban, dan satu-satunya orang yang mungkin bisa memberikannya adalah ibu mertua, Ibu Rahayu. Sudah hampir 3 tahun aku tidak bertemu beliau. Sejak pindah ke rumah ini, hubungan kami agak renggang. Aku pikir itu karena jarak. Tapi sekarang, aku tahu, mungkin alasannya lebih dari itu. Dengan tangan gemetar, aku menggendong Aira dan naik taksi online menuju rumah Ibu Rahayu di kawasan Cibubur. Setibanya di sana, suasana rumah itu tak banyak berubah. Tapi begitu melihatku dari balik jendela, ibu langsung berlari ke pintu. Matanya melebar, wajahnya pucat. "Rina," katanya pelan, "kenapa kamu kesini?" Aku tak menjawab, hanya menyerahkan Aira padanya dan berkata, "Bu, saya tahu semuanya nggak beres. Tolong jangan bohong lagi. Dimas itu siapa, Bu? Dia apa?" Ibu Rahayu membawaku masuk, menyuruh Aira bermain di ruang tengah. Kami duduk di dapur. Sunyi, hanya suara jam dinding dan suara detak jantungku sendiri yang terasa menggema. Ibu terdiam lama. Tangannya gemetar saat memegang gelas teh. Lalu akhirnya air matanya jatuh. "Dimas, anak ibu satu-satunya, meninggal, Rina, 7 tahun lalu." Aku mengangguk pelan, menahan nafas. Akhirnya, ia mengaku, "Kami tidak pernah memberitahu kamu langsung. Karena waktu itu kamu ambruk. Trauma berat. Kamu hamil dan kehilangan Dimas di hari yang sama." Mataku membelalak. "Hamil? Hari yang sama?" Ibu mengangguk. "Dimas kecelakaan motor saat dalam perjalanan pulang setelah beli bubur buat kamu. Kamu sedang ngidam parah. Dia ditabrak truk dan meninggal di tempat." Air mataku tumpah. Sakitnya seperti dihantam berkali-kali. "Tapi Bu, kalau begitu, siapa yang tinggal denganku selama ini?" Ibu Rahayu menatapku dalam. Matanya merah. Tangannya menggenggam jemariku erat-erat. Waktu Dimas dimakamkan, ada kejadian aneh. Peti matinya basah. Tanahnya lembek, padahal belum hujan. Dan jasadnya sempat hilang. 2 hari setelah dikubur, makamnya tergali sendiri, tapi polisi bilang itu perbuatan orang iseng. Tapi ibu tahu, itu bukan ulah manusia. Tubuhku melemas. "Bu, selama ini aku hidup dengan apa?" Ibu Rahayu menunduk, menangis. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari lemari tua di ruang belakang. Bungkus kain kafan kecil. Ia menyerahkannya padaku. "Ini sisa kain kafan Dimas yang ditemukan terbakar sebagian di dalam kamar mandi rumah lamamu." Tanganku bergetar saat menyentuhnya. Bau anyir dan kemenyan menyeruak samar. Dan malam itu juga, sebelum aku sempat kembali ke rumah, pesan masuk ke HP-ku. Nomor tidak dikenal. "Kenapa kamu bawa Aira pergi, Rin? Kamu janji akan tinggal bersamaku, Rin." Foto terlampir. Aku sedang tidur di ranjang malam sebelumnya. Tapi aku yakin HP-ku tidak pernah keluar dari tanganku sejak pagi hari. Foto itu membuat darahku seperti berhenti mengalir. Aku sedang tidur
dengan selimut biru yang sama, posisi tubuh yang persis seperti semalam. Tapi di belakangku, di sisi ranjang yang gelap, ada bayangan. Tinggi, kurus, tidak berbentuk jelas, seolah sedang menunduk dan menatapku tidur. Aku menjerit dan langsung melempar ponsel ke lantai. Ibu Rahayu menghampiriku dengan panik, lalu membaca isi pesan itu. Wajahnya langsung pucat. "Rina, kamu harus tahu satu hal. Rumah yang kamu tempati sekarang, dulunya bukan rumah biasa." Aku menatap beliau dengan mata merah dan penuh tanya. "Apa maksud ibu?" Ibu menarik napas panjang, lalu mengajakku duduk kembali di dapur. Ia membuka sebuah map berisi dokumen fotokopi dan selembar artikel koran tua yang warnanya sudah kekuningan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Rumah itu dulunya milik seorang pria tua bernama Pak Idrus. Dia hidup menyendiri, tak pernah menikah, tapi selalu kedatangan tamu malam-malam, dan dari rumahnya sering tercium bau kemenyan dan bangkai." Aku menggenggam lututku. Jantungku seperti diperas. Orang-orang bilang dia dukun ilmu hitam. Ada yang percaya dia bisa manggil arwah, bahkan membangkitkan orang mati. Sampai suatu malam, warga menemukan rumah itu kosong. Pak Idrus menghilang. Di lantai ruang tamunya, ada lingkaran darah, 7 lilin habis terbakar. Dan sebuah peti mati kecil terbuka, kosong. Ibu menyerahkan padaku potongan koran yang ia simpan. Diduga gunakan ilmu terlarang, Pak Idrus menghilang setelah ritual pemanggilan arwah. Depok Pos, 2010. Aku nyaris tidak bisa bernapas. Rumah yang aku tempati bersama Dimas adalah tempat ritual pemanggilan arwah. Dan Dimas meninggal 7 tahun lalu, tepat setahun setelah rumah itu dijual murah dan kutempati. "Bu, jangan-jangan aku bukan tinggal dengan Dimas, tapi..." Ibu menunduk. "Tapi dengan apa yang terpanggil di rumah itu dan memakai wajah Dimas." Aku muntah malam itu. Kepalaku berdenyut keras. Aira menangis, ketakutan melihatku yang tak bisa berhenti gemetar. Malam itu aku menginap di rumah Ibu Rahayu. Dan sekitar pukul 2 pagi, terdengar bunyi ketukan di jendela. Pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Kakiku terasa kaku. Aku menoleh perlahan. Dan kulihat Aira berdiri di depan jendela. Tersenyum. "Bunda, ayah datang. Dia bilang mau ajak kita pulang ke rumah tempat dia dibangkitkan. Kata ayah, kalau kita nggak mau ikut, dia akan marah. Dan kalau ayah marah, orang-orang bisa mati lagi." Kalimat itu keluar dari mulut Aira seperti nyanyian anak kecil yang sedang bermain. Tenang, polos, tapi menggetarkan jiwaku. Aku langsung memeluk Aira erat-erat sambil menahan air mata. "Aira, kita nggak akan ikut ayah ya. Dengerin bunda. Apapun yang terjadi, kita harus tetap di sini. Kita aman di sini." Tapi Aira hanya tersenyum aneh. Dan saat ku tatap matanya, dia tidak terlihat seperti Aira. Tatapannya kosong, seperti bukan milik anak kecil lagi. Malam itu aku tak bisa tidur. Setiap suara kecil membuat tubuhku melonjak. Bahkan desiran angin dari celah jendela terdengar seperti bisikan. Pagi harinya, aku ambil keputusan. Aku harus pergi jauh, sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Aku pak barang-barang dengan tergesa-gesa. Ku bawa Aira dan langsung menuju terminal. Aku tak peduli kemana, asal jauh. Yang penting, keluar dari rumah itu, jauh dari bayangan Dimas. Kupilih bus jurusan Yogyakarta, 12 jam perjalanan. Kupikir selama cukup jauh,
dia tak akan bisa menemukan kami. Aku salah. Malam itu, di dalam bus yang penuh penumpang, aku duduk di dekat jendela. Aira tertidur di pangkuanku. Tapi, saat kutoleh ke belakang, ada seseorang yang duduk di barisan paling ujung. Tubuh tinggi, kepala tertunduk, mengenakan jaket hitam. Tidak bergerak sejak kami naik, seperti hanya duduk diam, menunduk, mengawasi. Aku mengalihkan pandangan, hatiku berdegup kencang. Dan kemudian, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal, isi pesannya, "Rin, kenapa kamu pergi? Kita janji untuk selalu bersama. Kamu mau Aira tidur selamanya?" Aku membekap mulutku agar tidak menjerit. Kupeluk Aira lebih erat. Tapi dia mulai menggeliat dalam tidurnya. "Bunda, ayah di luar jendela." Aku refleks menoleh keluar. Hanya gelap. Tapi ada bekas telapak tangan di kaca. Basah seperti embun, tapi dari luar. Dan 5 jari itu lebih panjang dari jari manusia biasa. Aku ingin berhenti. Aku ingin melompat keluar. Tapi bus terus melaju di tengah jalan tol. Beberapa jam kemudian, kami tiba di Yogyakarta. Kupikir kami sudah aman. Kusewa penginapan kecil di daerah sepi, tanpa memberitahu siapapun. Tapi saat malam tiba, dan aku membuka pintu kamar, bunga melati tersebar di lantai. Aira berdiri di tengah ruangan. Tersenyum. "Ayah udah datang lebih dulu. Katanya dia udah lama tunggu kita." Dan di atas ranjang, ada Dimas. Berbaring tenang. Memakai pakaian yang sama seperti terakhir kali dia dikuburkan. Kain putih dan selendang kafan lusuh. Tapi matanya terbuka, menatap lurus ke arahku. "Kenapa pergi, Rin? Kan aku udah bilang, kamu gak akan pernah bisa lepas dari aku." Suara itu bukan suara Dimas. Terdengar berat, panjang, seperti ditarik dari tenggorokan yang penuh lumpur. Aku langsung menjerit dan menarik Aira menjauh dari ranjang. Tapi tubuh Dimas, atau apapun yang menyerupainya itu, bergerak perlahan. Kepalanya miring ke kanan, dan mulutnya tersenyum lebar. "Kamu sudah kuberi waktu untuk percaya. Sekarang waktunya kamu ikut. Dengan sadar, atau aku ambil yang paling kamu sayang." Aira, aku peluk dia erat-erat. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap kosong. Sial, dia mulai dikuasai. Aku tahu, aku sudah terlalu lama diam. Malam itu juga aku hubungi seseorang, Ustaz Hilmi, seorang praktisi ruqyah syar'i yang pernah membantu sepupuku dulu saat rumahnya diteror makhluk dari gunung. Keesokan paginya, beliau datang ke penginapan dengan wajah tenang namun waspada. Begitu masuk kamar, beliau langsung berhenti di ambang pintu. Tangannya gemetar, keningnya langsung berkeringat. Astagfirullah, tempat ini sudah diliputi oleh hadir yang kuat. Ini bukan jin biasa. "Apa maksud Ustaz?" tanyaku panik. Beliau tak menjawab, hanya membuka Al-Quran kecil dari tasnya dan mulai membaca surat Al-Baqarah lantang. Aira menjerit tiba-tiba. Tubuh kecilnya menegang, lalu terlempar ke belakang, membentur dinding. Aku teriak dan ingin mendekat, tapi sesuatu menarik rambutku ke belakang. Tak terlihat, tapi terasa sangat kuat. Punggungku panas seperti dibakar.
La haula wala quwata illa billah, seru Ustaz Hilmi sambil melemparkan air ruqyah ke arahku. Saat air itu menyentuh tubuhku, cengkraman itu langsung lepas. Tapi dari arah ranjang terdengar erangan panjang dan berat. Tiba-tiba, sosok Dimas atau bayangannya terbakar perlahan. Bukan api biasa, tapi seperti nyala hitam yang menggeroti kulitnya satu persatu. Wajahnya yang tadinya tampan berubah jadi melepuh. Matanya hitam, tulang pipinya mencuat. Dimas sudah bukan Dimas. Dia makhluk lain yang sedang menumpang wujud seseorang yang kucintai. Ritual ini belum selesai. Kalian belum kuberikan persembahan. Aira, milikku. Makhluk itu melompat ke arah anakku. Aku menjerit. Tapi Ustadz Hilmi berdiri di antara mereka. Dengan suara yang sangat lantang, ia berteriak, "Bismillah, hai makhluk terkutuk, atas nama Allah yang Maha Kuasa, perjanjianmu sudah diputus." Seketika itu juga, tubuh makhluk itu bergetar hebat, lalu meledak menjadi abu. Ruangan mendadak sunyi. Aira tak sadarkan diri, tapi nadinya masih terasa. Alhamdulillah, dia selamat. Namun sebelum sosok itu benar-benar hilang, terdengar satu kalimat yang terukir langsung di dinding kamar. "Aku belum pergi. Aku tunggu kalian di rumah itu." Tulisan itu terukir di dinding kamar seperti dibakar api. Tegas, panas, meninggalkan bekas di hatiku yang terdalam. Aku menatap wajah Aira yang masih terbaring lemah di pelukanku. Tubuhnya dingin, jiwanya seperti separuh menghilang. Aku tahu, aku tidak bisa terus lari. Makhluk itu, apapun dia, telah menanam akar dalam hidupku. Dan satu-satunya cara untuk mengakhirinya adalah kembali ke tempat semuanya bermula. 3 hari kemudian, dengan bekal doa, air ruqyah, dan keberanian yang kupaksakan, aku kembali berdiri di depan rumah itu. Rumah yang dulu kupikir akan jadi tempat bahagia kami. Sekarang, rumah itu seperti lubang neraka. Catnya mengelupas, jendela berembun hitam, dan pintu depan terbuka sendiri saat aku datang. Aku masuk. Semua perabot tetap di tempatnya, tapi udara di dalam berat dan berbau tanah basah. Langit-langit ruangan penuh sarang laba-laba, dan di ruang tamu ada ranjang besi, di atasnya peti mati kecil yang sama seperti yang disebut Bu Rahayu. Peti itu terbuka perlahan, seperti menyambutku. Dan di dalamnya terbaring sosok Dimas. Tapi sekarang aku bisa melihat siapa dia sebenarnya. Kulitnya bukan lagi kulit manusia. Wajahnya setengah membusuk. Matanya bolong, tapi senyumnya masih sama seperti yang dulu membuatku jatuh cinta. "Akhirnya kamu datang, Rin. Sekarang kita bisa menyatu selamanya." Aku melangkah maju, membawa air ruqyah dan mushaf kecil yang kubawa sejak dari Yogyakarta. Suaraku gemetar, tapi tegas. "Dimas yang aku cintai sudah mati. Kamu bukan dia." Makhluk itu tertawa. Suaranya memantul di seluruh sudut rumah. Tiba-tiba lampu padam, pintu tertutup sendiri. Dan dari balik dinding-dinding rumah, tangan-tangan hitam keluar, merangkak, merayap ke arahku. "Kau pikir bisa menolakku? Aku sudah diikat dengan darah dan cinta. Anakmu sudah setengah milikku." Aku menjerit sambil menyiram air ruqyah ke arah peti. Makhluk itu menjerit,
Kali ini bukan suara manusia. Tubuhnya meleleh, berasap, berontak. Kubacakan ayat-ayat suci dengan sekuat tenaga. Tanganku gemetar, tapi aku terus membaca. Terus, sampai suaraku serak, sampai tubuhku nyaris rubuh. Tiba-tiba, rumah bergetar. Satu persatu dinding retak. Angin berhembus dari segala arah, seperti ribuan suara menangis. Dan di tengah amukan itu semua, sosok Dimas menatapku terakhir kali. Kalau waktu itu aku nggak mati, Rin, kita pasti bahagia. Tapi cinta yang memaksa hanya akan membusuk. Lalu, ia lenyap. Peti itu hancur. Rumah itu runtuh sebagian. Dan ketika aku keluar, pagi sudah datang. Langit terang, udara damai. Aira menungguku di mobil, dan saat aku membuka pintu, ia tersenyum untuk pertama kalinya sejak berhari-hari. Bunda, ayah bilang maaf. Dia mau pergi sekarang. Aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya semua benar-benar selesai. Pesan dari aku, seorang janda yang pernah mencintai makhluk dari dunia lain. 7 tahun aku hidup dengan seseorang yang ternyata sudah mati. 7 tahun aku buta oleh cinta dan kenyamanan palsu. Tapi akhirnya aku belajar satu hal. Cinta sejati tidak akan memaksamu untuk tinggal dalam kegelapan. Cinta sejati akan membiarkanmu pergi jika itu satu-satunya cara agar kamu bisa hidup. Jika kamu pernah menghilangkan seseorang yang kamu sayang, biarkan ia pergi dengan damai. Jangan coba memanggilnya kembali, karena yang datang bisa jadi bukan dia. Kalau kamu suka serial ini, jangan lupa subscribe channel Bayangan Malam, like, komen, dan share ke temanmu yang suka kisah nyata menyeramkan. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya, jika kamu cukup berani untuk mendengarkannya. Bayangan Malam, karena beberapa cinta hanya bisa tumbuh dalam gelap.